Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ibnu Masud Channel. Yang mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat tentunya dalam berproses belajar sampai menjadi ASN P3K ya. Sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman terus semangat dalam belajar ya, sehingga dalam ujian bisa lolos passing grade dan menjadi P3K ya, tentunya dengan proses yang panjang dan tidak mudah ya. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan materi P3K tentang perangkat pembelajaran ya. Tentang perangkat pembelajaran ini sangat sering muncul di soal. Saya sudah mencoba konsultasi dengan ASN P3K secara langsung ya, yang sudah lulus menjadi P3K di tahun sebelumnya atau di ujian sebelumnya perangkat pembelajaran ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Apa saja perangkat pembelajaran? Ada standar kompetensi lulusan ya, yang pertama atau SKL. Yang kedua kompetensi inti atau KI. Yang ketiga kompetensi dasar atau KD. 4. Indikator pencapaian kompetensi atau biasa disebut dengan IPK. Yang kelima silabus. 6. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang 7. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ya, dari ketujuh tersebut tentunya teman-teman selaku tenaga pendidik atau guru tidak asing ya. Hanya saja kita sifatnya mencoba mengingatkan teman-teman semua. Sedangkan komponen dalam perangkat pembelajarannya ya, yang pertama ada kaldik dan kalender akademik. Kemudian yang kedua ada program tahunan, 3 program semester, 4 alokasi waktu. Ini juga menurut saya teman-teman sudah tidak asing. Oke, yang pertama standar kompetensi kelulusan atau SKL. Apa itu SKL? SKL terdapat dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Adalah SKL mata pelajaran, SKL satuan pendidikan, dan SKL kelompok mata pelajaran. Terdiri dari 3 ranah ya SKL, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau biasa disebut afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang pertama sikap ya, tadi terdiri dari proses individu, sosial, alam. Kemudian pengetahuan terdiri dari proses objek, subjek. Sedangkan keterampilan terdiri dari proses abstrak dan konkret. Kemudian standar nasional pendidikan Republik Indonesia terdapat dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 ya. Sengaja saya berikan garis tebal atau huruf tebal dan garis bawah ya, supaya teman-teman bisa gampang dengan melihat ya. Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia. Peraturan pemerintah tentang guru terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017. Yang pertama ada Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Guru harus memiliki kompetensi apa saja? Yang pertama pedagogik. Ya, apa kompetensi pedagogik? Artinya seorang guru mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi, memahami peserta didik secara mendalam. Seorang guru mampu merancang pembelajaran, memahami landasan pendidikan, yaitu tentang kompetensi pedagogik yang mulai dari mengenal peserta didik, melakukan pembelajaran, dan memahami landasan pendidikan.
Jadi yang pertama, guru harus memiliki kompetensi pedagogik. Yang kedua, profesional. Ya, apa itu kompetensi profesional? Yang dimaksud dengan kompetensi profesional ya berarti seorang guru mampu menguasai substansi keilmuan ya yang terkait bidang studinya. Ya, artinya guru harus mempunyai kompetensi profesional. Ya, contoh saja kita ambil seorang guru matematika. Pasti dia pandai dan harus paham tentang materi apa saja yang ada di dalam pelajaran matematik. Ya, kita ambil contoh lain, mata pelajaran bahasa Jawa. Ya, tentunya guru bahasa Jawa harus memiliki kompetensi bahasa Jawa, ya, paham betul dengan mata pelajaran bahasa Jawa. Kemudian sosial, ya, guru harus memiliki kompetensi sosial. Apa itu kompetensi sosial? Yang dimaksud kompetensi sosial artinya seorang guru mampu berkomunikasi dan bergaul efektif dengan sesama guru, teman, dan masyarakat. Ya, artinya ketika seorang guru memiliki kompetensi sosial, dia akan mudah untuk bergaul atau berinteraksi dengan temannya di sekolah maupun dengan masyarakat luar. Yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Sedangkan yang keempat adalah kepribadian. Apa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian yaitu seorang guru yang mampu berkomunikasi dan bergaul efektif sesama pendidik, ya berarti sesama guru di sekolahnya. Seorang guru mampu memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Ya, mempunyai ciri khas ya, guru A adalah gurunya selalu disiplin. Jadi bilang galak juga ya, itu juga masuk dalam kepribadian ya. Galaknya bukan karena galak membenci tapi karena galak peduli. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut yang kedua, kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas serta komponen penilaian yang mewujudkan isi dari SKL yang mencerminkan harapan dari SKL atau standar kompetensi lulusan. Kompetensi inti mulai dari KI 1 sampai KI 4. Ya, berikut ada urutan. Yang pertama, KI 1 berisi tentang spiritual, ya berarti agama yang dianutnya atau kepercayaan yang dianutnya. Sedangkan yang kedua, sosial, ya berarti berhubungan bermasyarakat. KI 3 pengetahuan, artinya tentang ruang lingkup pengetahuan dalam suatu mata pelajaran tersebut. Sedangkan yang keempat ada keterampilan, berarti tentang praktik atau terampil dalam KD ya, yang akan dipraktikkan, yang akan diberikan oleh orang guru. Bisa dipahami ya. Lanjut KD ya, ini tadi sudah sedikit saya bahas. KD itu merupakan anak dari KI. Nah, kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan muatan pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan yang mengacu pada KI. Ya, KD mengacu pada KI. Ya, simpel. KD dirumuskan untuk mencapai KI. Ya, jadi saling berhubungan. Dan KD juga dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan siswa, kekhasan masing-masing mata pelajaran. Alokasi waktu pada KD ditentukan oleh tingkat kesulitan KD, jumlah dan keluasan KD, serta jumlah minggu efektif. Ya, jadi KD ada
bahan pertimbangan ya dalam menyusun KD. Ya, tadi ada tingkat kesulitan KD, jumlah keluasan KD, dan jumlah minggu efektif. Itu sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun KD. Sedangkan yang keempat, indikator pencapaian kompetensi atau biasa disebut dengan IPK. Apa yang dimaksud dengan indikator pencapaian kompetensi? Adalah sebuah penanda pencapaian KD ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jelas ya dari kata-katanya, penanda pencapaian KD, dan tandanya ada perubahan perilaku yang terukur atau yang dapat diukur melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, kita ambil contoh dari mata pelajaran PJOK. Indikator pencapaian kompetensinya anak dalam bersikap dalam praktik olahraga di lapangan yang tadinya berbicara kotor, berbicara kasar, sudah berubah sikapnya menjadi berbicara yang sopan, ya, pakaian rapi, yaitu pada sikap. Dengan pengetahuan yang tadinya tidak tahu sama sekali tentang misalkan praktek sepak bola, teknik dasarnya apa saja, tidak tahu menjadi tahu, ya itu juga bisa diukur. Dan yang terakhir keterampilan, ya contoh sang anak yang tadinya tidak pernah melakukan kegiatan sepak bola, sesudah mengikuti pembelajaran PJOK akhirnya ikut belajar dan akhirnya bisa, ya itu kan juga terukur. Ya intinya indikator pencapaian kompetensi itu perubahan perilaku yang dapat diukur. Bisa dipahami ya. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Nah, cukup jelas ya. Kemudian rumusan IPK, RPP, dan IPK soal. Ya, jadi ada indikator pencapaian kompetensi RPP dan indikator pencapaian kompetensi soal yang dibuat oleh seorang guru. Apa fungsinya ya? 1. Pedoman mengembangkan materi pembelajaran. 2. Pedoman mendesain kegiatan pembelajaran. 3. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. 4. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, dalam K13, ini ada poin yang harus teman-teman pahami ya, dan mungkin sudah paham ya. Dalam kurikulum 13 tidak tersedia IPK, sehingga hanya ada KI dan KD. Ya betul sekali ya. Dalam kurikulum 13 IPK sudah tidak ada atau sudah tidak dimasukkan. Yang dimasukkan dalam K13 hanya KI dan KD. Bisa dipahami ya. Lanjut, yang kelima ada silabus. Apa itu silabus? Silabus merupakan pedoman dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang mencakup KD, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Jadi silabus isinya itu tadi. Ini ada komponen silabus. Yang pertama, identitas mapel. Sangat mudah ya, contohnya mapel PJOK misalkan. Identitas sekolah diisi sesuai dengan tempat mengajar teman-teman semuanya. Dan yang selanjutnya ada kompetensi inti yang tadi dimasukkan ya, ada KI, ada 4. Ada apa saja teman-teman? Spiritual, maaf ada suara motor bising ya. Ada spiritual, ada sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, KI masuk di silabus. Kemudian kompetensi dasar, KD juga masuk dalam silabus.
Yang E indikator, F materi pokok, G pembelajaran, H penilaian, I alokasi waktu. Yaitu adalah komponen dari silabus, dari mulai identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, sampai alokasi waktu. Nah, sepertinya teman-teman semuanya sudah paham tentang isi silabus atau komponen silabus. Ya, betul sekali. Yang terakhir masih ada sumber belajar. Kita menggunakan sumber belajarnya bisa berupa media yang dari internet, LKS, atau buku paket. Ya, terima kasih. Kemudian prinsip penyusunan silabus. Yang pertama, ilmiah. Ya, berarti silabus harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, itu yang namanya ilmiah. Ya, kemudian yang kedua, relevan. Maksudnya memberikan arahan bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan aturan sesuai dengan tingkat perkembangan fisik dan intelektual siswa, yaitu relevan. Ketiga, sistematis. Artinya berarti bersifat sistemik dan sistematis, sinergis dalam pencapaian kompetensi dasar, berurutan ya, kalau secara bahasa mudahnya itu sistematis berurutan. Kemudian konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, searah dalam rangka pencapaian kompetensi. Kemudian memadai, materi mencakup semua dan menunjang pencapaian KD. Jelas ya. 6. Aktual dan kontekstual. Berarti memperhatikan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dalam realitas kehidupan. Yang selanjutnya ada fleksibilitas, mengakomodasikan keragaman peserta didik dan dinamika perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang dimaksud dengan fleksibilitas. Kemudian yang ke-8 ada menyeluruh, jadi memberi arahan bahwa pengembangan indikator mencakup ranah kompetensi, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, itu tadi prinsip penyusunan silabus. Adapun landasan pengembangan silabus, ada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 atau peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan. Kemudian ada Permen Pan RB nomor 15 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Kemudian selanjutnya ada peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor 3 2011 dan nomor 8 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Selanjutnya ada Permendikbud RI nomor 39 tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Selanjutnya ada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Dan yang terakhir ada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Banyak ya teman-teman. Jika dirasa sulit, hafalkan 2 atau 3 cukup. Kita ambil dari angka yang terkecil, nomor 13, 15, 21, 22. Ya, Permendikbud, Permenpan kategorinya itu. Dan tahunnya 2010, 11, 13, 16. Ya, bisa diingat-ingat tahunnya dan nomornya. Lagi nomor 8, nomor 21, 22, 39. Bisa diingat-ingat
peraturan nomor berapa tentang pengembangan silabus. Ini juga muncul di SKB CPNS kemarin ya. Kemudian fungsi silabus. Apa fungsi silabus? Yang pertama, menjadi pedoman penyusunan buku siswa. Dua, acuan dalam penyusunan LPP. Ya sudah barang tentu ya, guru menyusun LPP lihatnya atau mengambilnya dari silabus, kesinambungan. Kemudian yang ketiga, aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan. Jelas ya, itu fungsi silabus. Kemudian lanjut ke RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan dan manfaat RPP. 1. Memberikan landasan pokok bagi pendidik dan peserta didik, yaitu tujuan dan manfaat RPP. Yang kedua, memberi gambaran mengenai acuan kerja. 3. Mempermudah pendidik. RPP mempermudah pendidik karena di dalamnya terdapat langkah-langkah pembelajaran. Jadi kegiatan dari awal sampai akhir tercantum di RPP. 4. Melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran. Jadi bisa melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran. Manfaat RPP itu. Yang kelima, sebagai pedoman atau acuan pembelajaran. Jelas ya. Kemudian dalam istilah RPP biasanya ada elaborasi. Apa itu elaborasi? Berarti memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Itu yang disebut dengan elaborasi. Biasanya dalam bentuk pujian terhadap peserta didik atau siswa. Sebelum melakukan pembelajaran, diharapkan seorang guru mampu ya membangun kesenangan atau bangga dan percaya diri peserta didik. Itu yang dinamakan dengan elaborasi. Dan komponen RPP, apa saja komponen RPP teman-teman semua? Yang pertama ada identitas sekolah. Identitas sekolah semuanya pasti bisa mengisi dengan mudah. Kemudian ada identitas mata pelajaran atau tema dan juga atau subtema. Itu teman-teman bisa mengisi sesuai dengan bidang teman-teman semua. Dan yang selanjutnya ada kelas atau semester. Selanjutnya ada materi pokok, maaf kurang I ya. Kemudian ada alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KD dan IPK, kompetensi dasar, dan pencapaian kompetensi. Ya, indikator pencapaian kompetensi ini kalau di K13 sudah tidak ada. Dan ada materi pembelajaran. Selanjutnya ada metode pembelajaran dan media pembelajaran serta sumber belajar. Terakhir langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar. Kemudian ini ada RPP 1 lembar, yaitu dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Masih baru ya. Artinya Permendikbud ini keluar saat mulai pandemi. Komponen RPP 1 lembar, ya tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Isinya pun sangat singkat. Ya, saya yakin teman-teman semua juga sudah pernah membuat RPP 1 lembar ya. Ini diatur dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Ada pula landasan penyusunan RPP sama dengan yang tadi, dengan landasan penyusunan silabus sampai poin F ya, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu sama. Ada penyusunan silabus dan RPP. Hanya saja RPP ditambahkan dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi
Kemudian Permendiknas nomor 23 tahun 2006 dengan standar kelulusan. Selanjutnya ada Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan. Selanjutnya ada Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Adapun Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, yaitu tentang landasan penyusunan RPP. Silakan boleh difoto teman-teman. Sengaja saya perjelas lagi nomornya dan tahunnya. Ya, biasanya kita dikecohkan dalam soal mengenai nomor dan tahun. Yang perlu kita ingat itu saja. 22 2006, 23 2006, 19 2007, 20 2007, 41 2007. Saya rasa itu. Oke, lanjut. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Prosedur penentuan KKM. Adapun ya, yang pertama menghitung jumlah KD atau kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Ada berapa KD dalam mata pelajaran tersebut, dihitung dulu. Jika sudah, yang kedua menentukan nilai aspek karakteristik atau intake. Ditentukan rata-rata rapot atau jenjang sebelumnya. Karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas ditetapkan melalui MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung ditentukan dari kompetensi pendidik atau UKG. Jumlah siswa satu kelas, predikat akreditasi sekolah, kelayakan sarana dan prasarana. Itu juga menjadi prosedur penentuan KKM ya, atau kriteria ketuntasan minimal. Kemudian fungsi KKM. Yang pertama, sebagai bahan acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik. Selanjutnya ada sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Tiga, sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran. Selanjutnya, kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan satuan pendidikan dengan masyarakat. Ini ya, kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik. Artinya bisa dijadikan sebagai bahan untuk tolak ukur peserta didik saat melakukan proses pembelajaran dari pendidik atau guru di sini. Kemudian satuan pendidikan dengan masyarakat, sekolah dengan masyarakat atau wali siswa. Itu ya fungsinya. Kemudian merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Itu tentang fungsi ketuntasan minimal KKM. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung ke channel kami, yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum, silakan klik tombol subscribe, like, share ya jika serasa video ini bermanfaat. Semangat belajar, semangat lagi, semangat terus. Insya Allah lulus P3K. Allahumma amin. Terima kasih. Saya Ibnu Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.